Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrina Azanizami dari Manajemen Bisnis Syariah kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah kelompok 1-6 untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Metodologi Studi Islam. Langsung saja masuk kepada materi makalah pertama yang berjudul Pengantar Metodologi Studi Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, kita harus mengerti apa pengertian dari metode. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode merupakan cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Dan menurut istilah, metode adalah ajaran yang memberikan uraian, penjelasan, dan penentuan nilai. Metodologi itu berasal dari kata metodos dan logos yang berarti ilmu atau bersifat ilmiah. Metodologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu tentang cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran dengan menggunakan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan apa yang akan dikaji atau diteliti secara ilmiah. Nah, terkait dengan studi Islam, metode itu berarti digunakan untuk mempelajari Islam dan itu untuk memperoleh kebenaran tentang Islam. Jadi metodologi studi Islam itu berarti ilmu tentang cara mempelajari atau mengkaji Islam. Nah, sedangkan istilah paradigma itu lebih cenderung merujuk pada konsep pola pikir manusia ataupun secara teknis itu penyelesaian masalah yang dilakukan oleh manusia. Banyak yang menyebutkan pendekatan itu dapat dimaknai sebagai suatu disiplin ilmu, namun dalam pengertian bahasa, pendekatan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris approach. Yang selanjutnya, masih di makalah yang pertama, yang kedua adalah ruang lingkup dari studi Islam. Nah, kalau menurut Muhammad Nur Hakim, memang tidak semua aspek agama, khususnya Islam, itu dapat menjadi objek studi. Nah, dalam konteks khusus studi Islam, ada beberapa aspek tersentuh dari Islam yang dapat menjadi objek studi, yaitu ada 3. Yang pertama ada Islam sebagai doktrin dari Tuhan yang kebenarannya bagi para pemeluknya sudah final, dalam arti absolut dan diterima secara apa adanya. Dan yang kedua sebagai gejala budaya yang berarti seluruh apa yang kreasi manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman orang terhadap doktrin agama. Dan yang terakhir adalah interaksi sosial, yaitu realitas umat Islam. Dan menurut M. atau Muther menyatakan bahwa objek kajian Islam itu adalah substansi ajaran-ajaran Islam seperti kalam, fikih, dan tasawuf. Yang ketiga ini ada urgensi mempelajari metodologi studi Islam. Dalam mempelajari metodologi studi Islam itu ada 5 aspek urgensinya. Yang pertama itu dalam memahami agama, pengembangan pemikiran kritis, menghindari penafsiran yang salah, berkontribusi pada penelitian, dan yang terakhir adalah dialog antar agama. Untuk yang memahami agama, jadi metodologi studi Islam itu membantu individu memahami agama Islam dengan lebih baik. Ini itu melibatkan pemahaman tentang cara menyelidiki, menganalisis, dan memahami teks-teks keagamaan, sejarah, dan ajaran Islam. Dan yang kedua itu pengembangan pemikiran kritis. Nah, belajar metodologi studi Islam itu membantu mengembangkan kemampuan pemikiran kritis yang berguna dalam mengevaluasi argumen keagamaan dan memahami konteks sejarah dan merenungkan isu-isu agama dengan lebih mendalam. Dan yang ketiga, menghindari penafsiran salah. Jadi dengan memahami metodologi studi Islam, Anda dapat menghindari penafsiran salah dan keliru terhadap ajaran Islam. Dan hal ini tuh dapat membantu mencegah radikalisasi dan ekstremisme. Nah, yang keempat itu ada berkontribusi pada penelitian. Nah, bagi mereka yang tertarik pada penelitian Islam, pemahaman yang kuat tentang metodologi studi Islam adalah kunci untuk berkontribusi pada perkembangan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman agama. Yang terakhir urgensinya adalah dialog antar agama. Metodologi studi Islam itu membantu dalam berpartisipasi dalam dialog antar agama dan memahami persamaan dan perbedaan antara agama-agama yang berbeda. Nah, yang keempat adalah aspek-aspek sasaran studi Islam. Aspek-aspek sasaran studi Islam itu dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada aspek sasaran keagamaan dan yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan.
Nah, penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, aspek sasaran keagamaan. Dalam studi Islam bertujuan untuk memahami dan mendalami ajaran-ajaran Islam sebagai wacana ilmiah yang dapat diterima oleh berbagai kalangan. Sasaran studi Islam diarahkan pada aspek praktik dan empirik yang membuat nilai-nilai keagamaan agar dijadikan pijakan. Selain itu, Islam tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tapi orientasi utama adalah dunia sekarang. Dengan demikian, sasaran studi Islam diarahkan pada pemahaman terhadap sumber-sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, sejarah Islam, dan aplikasinya terhadap kehidupan sekarang ini. Aspek yang kedua adalah aspek sasaran keilmuan. Nah, aspek sasaran keilmuan dalam studi Islam itu bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai ajaran Islam. Nah, ini tuh melalui beberapa pendekatan. Pendekatannya ada pendekatan kritis, analitis, metodologis, empiris, dan yang terakhir adalah historis. Selain itu, ilmu pengetahuan itu tidak kenal dan tidak terikat oleh wahyu. Ilmu pengetahuan beranjak dan terikat pada pemikiran rasional. Oleh karena itu, studi Islam dapat mempertegas dan memperjelas wilayah yang tidak bisa dianalisis dengan kajian empirik yang kebenarannya relatif. Nah, yang terakhir, pembahasan terakhir di makalah 1 itu berjudul Perkembangan Studi Islam. Jadi studi Islam sebagai pengetahuan dan ajaran bagi pemeluknya itu sudah dimulai semenjak zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi pengetahuan dan ajaran studi Islam itu sudah dimulai ketika Nabi Muhammad itu diutus menjadi Rasul. Nah, selama beliau masih hidup, beliaulah satu-satunya pembimbing agama dan politik bagi kaum muslimin, baik melalui wahyu berupa Al-Quran maupun hadis. Nah, dengan wafatnya Rasulullah ini, bimbingan keagamaannya yang otoritatif itu menjadi terputus. Pada masa Khulafaur Rasyidin, mereka terus menangani persoalan-persoalan yang timbul dengan jalan menerapkan kebijaksanaan mereka di bawah cahaya Al-Quran dan pelajaran yang mereka terima dari Nabi Muhammad berupa hadis. Nah, menurut Fazlur Rahman, studi Islam dalam bentuk metodologi muncul pada tahun 50 sampai 150 Hijriah atau 670 sampai 767 Masehi, yang merupakan abad munculnya mazhab-mazhab. Pada masa inilah ilmu-ilmu keislaman itu mulai dikaji dengan pendekatan-pendekatan secara metodologi, baik ilmu kalam, ilmu usul fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, dan ilmu-ilmu keislaman lainnya. Selanjutnya masuk ke materi pembahasan makalah 2 yang berjudul Manusia dan Kebutuhan Doktrin Agama. Pembahasan yang pertama adalah definisi agama. Jadi, agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan atau sejenisnya, serta tata kaidah yang berhubungan dengan adat istiadat dan pergaulan manusia dan lingkungannya. Kata agama itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti cara hidup. Beberapa definisi atau makna dari agama itu diberikan oleh berbagai tokoh dan pengamal keagamaan. Dalam sosiologi, agama dipandang sebagai sistem kepercayaan yang diwujudkan dalam perilaku sosial tertentu. Dan menurut Hadrat Nasution, agama itu dikenal pula dengan kata ad-din dari bahasa Arab dan dari kata religi dari bahasa Eropa. Satu pendapat menyatakan bahwa agama itu tersusun dari dua kata, tidak dan pergi. Jadi tidak pergi, tetap di tempat, dan diwarisi turun-temurun. Beberapa istilah dari agama antara lain religi, religion dari bahasa Inggris, religi Belanda, religio dari bahasa Latin, din dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, agama dikenal pula dengan kata ad-din dan al-milah. Perbedaan antara satu agama dengan agama lainnya dapat dilihat dari berbagai sisi, seperti sistem keimanan, sistem peribadatan, dan aturan masing-masing agama. Pembahasan yang selanjutnya adalah agama dan perkembangannya. Perkembangan agama itu telah terjadi sepanjang sejarah manusia dan akan terus berkembang mengikuti konteks zaman. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa informasi mengenai agama dan perkembangannya. Yang pertama, agama itu merupakan sesuatu yang akan tetap selalu dan akan ada di kehidupan manusia.
baik kapan juga dimanapun, sekalipun tampilannya itu tidak begitu jelas. Selanjutnya, agama itu telah dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu, dan beberapa ahli itu memberikan definisi mengenai agama atau kepercayaan. Agama bumi itu disebut sebagai kepercayaan pada sesuatu yang ada di alam bumi, sedangkan agama wahyu itu didefinisikan sebagai agama yang dianut oleh masyarakat dunia berdasarkan rasa percaya terhadap adanya wahyu Tuhan. Selanjutnya, perkembangan agama dan konsep ketuhanan. Sebagaimana Andrew Lang, agama berkembang dari bentuk sederhana sampai modern. Dalam pandangannya, tentang perkembangan agama dan konsep ketuhanan meliputi urutan-urutan sebagai berikut, seperti pra-animisme, animisme, dan religi, serta agama. Nah, selanjutnya, agama dan perkembangannya adalah pada masa kemerdekaan Indonesia, itu telah diresmikan 6 agama yang resmi, yaitu yang pertama ada Islam, Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, dan Katolik. Yang terakhir, agama dan moral itu berubah sepanjang jalannya perkembangan. Kayak teori-teori perkembangan keagamaan yang dielaborasi oleh beberapa ahli seperti Elkind, Fowler, Husserl, Kirkpatrick, dan Piaget, semuanya merujuk sesuai pada tahap perkembangan. Nah, dari informasi yang sudah disebutkan tadi, dapat disimpulkan kalau agama itu sudah ada sejak zaman dahulu dan terus berkembang mengikuti zamannya. Nah, agama itu memiliki berbagai jenis dan telah dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu. Perkembangan agama dan konsep ketuhanan berkembang dari bentuk sederhana sampai modern. Nah, pada masa kemerdekaan Indonesia sendiri, yang seperti yang sudah saya sebutkan tadi, sudah ada 6 agama yang resmi. Dan agama serta moral itu berubah sepanjang jalan perkembangan dan memiliki tahap perkembangan yang dielaborasi oleh beberapa ahli. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan manusia terhadap agama. Kebutuhan manusia terhadap agama sendiri itu yang akan saya sebutkan ada 7. Yang pertama adalah kebutuhan fitrah manusia, kebutuhan manusia terhadap kesehatan jiwa dan kekuatan rohani. Yang ketiga ada kebutuhan masyarakat terhadap motivasi dan disiplin akhlak. Yang keempat ada kebutuhan manusia akan petunjuk dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang kelima itu ada kebutuhan manusia akan jawaban atas berbagai persoalan yang membingungkan. Selanjutnya ada kebutuhan manusia akan perilaku moral dalam menawarkan suatu pandangan. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia terhadap agama adalah kebutuhan manusia akan aturan yang mengatur hubungan mereka dan menentukan arahnya serta melindungi. Selanjutnya adalah fungsi agama dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita sendiri, pastinya agama itu memiliki fungsi, karena seperti yang kita ketahui, mayoritas manusia sekarang itu pasti kebanyakan memiliki agama di Indonesia sendiri. Jadi ada beberapa fungsinya, yaitu yang pertama ada fungsi pendidikan, fungsi penyelamat, fungsi perdamaian, fungsi kontrol dalam kehidupan, fungsi bertindak sebagai fasilitator solidaritas, dan fungsi transformasi fungsi, dan terakhir adalah fungsi karya kreatif. Dan yang terakhir pada makalah ini itu membahas tentang rasa ingin tahu manusia. Jadi pentingnya rasa ingin tahu itu membuat manusia untuk mau terus belajar dan berkembang di dalam kehidupannya. Keingintahuan itu mengakibatkan manusia memperoleh suatu keyakinan akan kebenaran terhadap suatu hal yang baru. Nah, menurut Kasdan, Rose, dan Vincent, rasa ingin tahu itu terbagi menjadi 2 hal, yaitu rasa ingin tahu yang bersifat aktif dalam mencari berbagai hal yang baru, dan yang kedua adalah rasa ingin tahu untuk mendalami suatu hal tertentu secara konkret. Kita masuk ke makalah yang ketiga, yaitu yang berjudul Islam dan Studi Agama. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian Islam. Nah, pengertian ini akan saya bahas dalam 2, yaitu secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, dalam bahasa Arab, Islam itu berasal dari kata kerja salama yang berarti menyerahkan, kemurnian, dan kesejahteraan. Beberapa makna dasar Islam itu dapat dikemukakan seperti Islam itu berarti itislam atau berserah diri, dan al-inqiyas atau tunduk. Yang kedua, Islam itu berarti selamat, al-salamah.
Dan yang terakhir, Islam itu berarti al-silmu dan al-sulh atau perdamaian. Nah, selanjutnya secara istilah, Islam itu adalah agama yang mengatur manusia agar menjadi selamat, sejahtera, aman, damai, dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh dan tunduk kepadanya, serta mau beribadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Secara konkret, pengertian agama Islam menurut istilah adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang disiarkan dengan dakwah ke seluruh penjuru dunia yang memberikan pertanda bahwa Islam diperuntukkan bagi semua manusia yang berada di muka bumi. Selanjutnya pada makalah ini adalah universalisme Islam. Ajaran Islam itu kan yang seperti kita tahu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi pedoman hidup bagi seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dengan demikian, hukum Islam itu bersifat universal untuk seluruh umat manusia di muka bumi serta dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara. Seluruh ajaran Islam itu baik akidah, syariah maupun akhlak itu bertujuan membebaskan manusia dari berbagai belenggu penyakit mental, spiritual, dan stagnasi berpikir, serta mengatur tingkah laku perbuatan manusia itu secara tertib, agar tidak terjerumus ke lembah kehinaan dan keterbelakangan sehingga mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, baik di dunia maupun akhirat. Setelah universalisme Islam, selanjutnya adalah dimensi baru kedatangan Islam. Islam itu adalah agama yang diturunkan Allah kepada umat manusia, seperti kita bahas sebelumnya. Nah, kehadiran Islam ini memberikan dimensi lain bagi agama lain juga. Yang pertama, jadi agama itu tidak lagi diterima sebagai dogma yang harus diterima jika ingin menyelamatkan manusia dari hukuman abadi. Dimensi yang kedua adalah ajaran Islam itu tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati. Perhatian utamanya adalah untuk kehidupan dunia dengan perantara perbuatan baik di dunia. Ini manusia itu dapat memperoleh kesadaran tentang eksistensinya. Dan Islam itu adalah agama yang damai dan memberi kedamaian kepada yang lain. Nah, ada 3 dimensi kedamaian dalam Islam. Nah, dimensi kedamaian yang pertama adalah tauhidiyah atau ketuhanan. Yang kedua adalah insaniyah atau kemanusiaan, dan yang ketiga adalah kauniyah atau alam. Selanjutnya pada makalah yang ketiga ini adalah Islam sebagai jalan tengah. Wasatiyah atau mengambil jalan tengah, yaitu pandangan yang mengambil jalan pertengahan dengan tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan tidak mengurangi ajaran agama. Jalan tengah ini dapat berarti pemahaman yang memadukan antara teks ajaran agama dan konteks kondisi masyarakat. Umat Islam itu tidak boleh hanya berpedoman pada teks saja, kemudian melupakan konteks sehingga menjadikan pemahaman yang ekstrim, radikal, kaku dan keras, atau fundamentalis. Nah, sehingga bersifat egois dan menganggap yang lain itu tidak serupa dengan pemahaman yang dianggap hal keliru dan salah. Nah, tapi umat Islam itu juga tidak boleh hanya mengedepankan konteks saja dan mengesampingkan teks ajaran agama sebagai pedoman kayak Al-Quran dan hadis itu, sehingga menjadikan pemahamannya liberalisme, bebas tanpa arah, liar, sesuka hati dan tak terkendali. Jadi Islam sebagai jalan tengah itu, sebagai umat kita itu tidak boleh hanya fokus kepada satu hal saja, tetapi harus imbang antara teks dan konteks. Subbab yang kelima pada makalah ketiga itu berjudul Agama dan Peradaban Islam. Islam sendiri itu bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Sejak kehadiran Islam, Islam itu sudah membawa konsep dan misi peradaban yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam itu bersumber dari agama yang berasal dari wahyu Allah. Islam mengajarkan bagaimana membentuk budaya dan mengembangkan peradaban yang sempurna. Islam adalah sistem yang mencakup kebahagiaan individu dan masyarakat, sehingga tidak mengherankan bahwa peradaban Islam tidak dapat dipisahkan dari rohnya, yaitu Islam. Nah, saya akan menyebutkan beberapa poin kunci tentang Islam dan peradaban. Yang pertama ada peradaban Islam. Peradaban Islam itu bersumber dari agama yang berasal dari wahyu Allah.
Dalam bahasa Arab disebut tamadun atau madaniyah. Yang kedua adalah Islam dan peradaban. Islam dan peradaban itu tidak dapat dipisahkan dari satu sama lain. Jadi mereka itu selalu terkait, memiliki keterkaitan satu sama lain. Karena sejak kehadirannya, Islam itu sudah membawa banyak konsep dan misi di peradabannya. Jadi hal tersebut sudah melekat, makanya tidak bisa dipisahkan dan terkait. Selanjutnya adalah Islam dan budaya. Islam itu mengajarkan bagaimana membentuk budaya dan mengembangkan peradaban yang sempurna. Dan yang selanjutnya ada Islam dan pembangunan. Peradaban Islam itu akan berkembang jika dia berkomunikasi dengan budaya lokal secara selektif dan masih mematuhi nilai-nilai dari aswaja atau ahlus sunnah wal jamaah. Materi terakhir dari makalah yang ketiga nih adalah Islam menyatukan bangsa-bangsa dunia. Apabila persatuan itu merupakan dasar bagi kebudayaan umat manusia, tanpa persatuan, kebudayaan tidak akan timbul. Islam itu bukan hanya menyatukan suku-suku yang berperang dari suatu negeri, tetapi menegakkan persaudaraan semua bangsa di dunia ini. Bahkan menyatukan semua orang yang mempunyai perbedaan warna, ras, bahasa, batas geografi, dan bahkan kebudayaan. Nah, dengan itu, Islam itu telah meletakkan dasar bagi persatuan umat manusia yang agama lain itu tidak pernah dapat melakukannya. Islam itu bukan hanya mengakui persamaan hak manusia, baik sipil maupun politik, tetapi juga hak-hak rohaniah. Nah, hal tersebut itu tertera di firman Allah, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 213 dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 250. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi makalah yang keempat yang berjudul Model Penelitian Agama. Materi pertama yang akan saya bahas pastinya pengertian penelitian agama itu sendiri. Jadi, penelitian agama itu merupakan sebuah usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Nah, penelitian agama itu penelitian yang objeknya merupakan sumber agama sebagai doktrin, yang dalam hal ini itu Al-Quran dan hadis. Dalam penelitian agama itu perlu ditekankan adanya suatu unsur yang mampu memaksimalkan pendekatan empiris. Nah, unsur tersebut adalah sikap agamis. Sebab yang perlu dibahas kedua adalah agama sebagai doktrin. Nah, sebelum kita harus tahu agama sebagai doktrin itu apa, kita harus tahu dong apa arti doktrin. Doktrin sendiri adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran. Nah, aliran tersebut itu bisa saja aliran politik, keagamaan, dan pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan. Istilah doktrin itu berkaitan dengan suatu kebenaran dan ajaran. Yang dimaksud dengan doktrin agama itu adalah ajaran agama yang diharuskan untuk dijalankan atau yang wajib dijalankan oleh penganut agama. Nah, kalau dalam konteks doktrin, agama itu selalu menjadi akidah, yakni sebagai suatu kepercayaan kepada Tuhan, suatu ikatan, kesadaran, dan penyembahan secara spiritual kepadanya. Nah, bisa diartikan doktrin itu adalah ajaran seperti kepercayaan agama yang diyakini. Dalam Islam sendiri, itu ada trilogi doktrin Islam, biasa dikenal dengan trilogi ajaran ilahi, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Selanjutnya adalah agama sebagai produk budaya. Agama dianggap sebagai produk budaya itu bisa dilihat dalam beberapa aspek seperti praktik keagamaan, seni dan musik keagamaan, bahasa dan sastra keagamaan, nilai dan etika. Selanjutnya ada pola perilaku sosial, arsitektur dan peninggalan budaya, dan yang terakhir adalah tradisi dan perayaan keagamaan. Yang keempat dari makalah ini adalah agama sebagai produk interaksi sosial. Nah, agama itu bisa dianggap sebagai produk interaksi sosial itu karena beberapa poin, seperti komunitas keagamaan, perayaan keagamaan, dan ritual. Terus ada perkawinan dan keluarga, moral dan etika, konflik dan toleransi, pendidikan agama, pelayanan sosial, dan yang terakhir adalah pengaruh politik dan hukum. Lalu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Nah, kedua penelitian itu kan sudah jelas ya, dua bidang penelitian yang berbeda. Nah,
ada penjelasan mengenai keduanya. Yang akan saya jelaskan pertama adalah penelitian agama. Penelitian agama itu adalah penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Penelitian agama itu lebih menekankan pada materi agama, sehingga sasarannya itu pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, mitos, dan magic. Yang ketiga, penelitian agama itu menekankan pada aspek pemikiran dan interaksi sosial, dan menggunakan metode filsafat dan ilmu-ilmu humaniora. Dan yang keempat adalah terakhir, objek penelitian agama Islam itu adalah substansi agama Islam yang meliputi kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Nah, selanjutnya adalah penelitian keagamaan. Untuk penelitian keagamaan ini juga ada 4 aspek. Yang pertama, penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Yang kedua, penelitian keagamaan itu lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Yang ketiga, penelitian keagamaan yang objeknya adalah agama sebagai produksi interaksi sosial, yaitu tindakan dan sikap manusia. Dan yang terakhir, penelitian keagamaan yang sasarannya adalah agama sebagai gejala sosial, maka digunakan metodologi penelitian sosial. Dan materi yang akan kita bahas di materi makalah ini yang terakhir adalah model-model penelitian keagamaan. Nah, model-modelnya itu ada 5. Yang pertama ada analisis sejarah, analisis lintas budaya, observasi partisipatif, eksperimen, dan analisis isi. Masuk ke makalah yang kelima, yang berjudul Islam sebagai sumber ajaran. Nah, yang pertama adalah otentitas ajaran Islam. Otentitas ajaran Islam itu adalah keaslian dan keotentikan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ajaran Islam itu memiliki karakteristik yang khas dan berdimensi, yaitu akidah, ibadah, muamalah, dan tasawuf. Islam itu adalah agama yang menghendaki kebersihan lahiriah sekaligus batiniah. Islam juga merupakan agama yang ajarannya bisa diterima siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Ajaran Islam memiliki dimensi yang dinamis dan berkembang seiring perkembangan zaman dan tempat. Oleh karena itu, otentitas ajaran Islam sangat penting untuk dipelajari dan dipahami agar dapat diimplementasikan dengan benar dan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Lalu ada karakteristik ajaran Islam. Nah, karakteristik ajaran Islam itu dapat diartikan menjadi suatu ciri yang khas atau khusus yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan dan kehidupan manusia dalam berbagai bidang agama dan muamalah. Karakteristik ajaran Islam sendiri itu ada 8. Yang pertama ada ketuhanan, moralitas, manusiawi, mendunia, toleran, variatif dan beragama, moderat atau integral. Atau dalam bahasa Arabnya ada Rabbaniyah, Akhlaqiyah, Insaniyah, Alamiyah, Tasamu, Tanawu, Wasati, dan At-Takamul. Di ajaran Islam. Nah, dimensi ajaran Islam itu merupakan iman, Islam, dan ihsan. Ajaran Islam dalam struktur iman, Islam, dan ihsan itu secara teori, iman, Islam, dan ihsan itu dapat dibedakan, namun dari segi prakteknya itu tidak dapat dipisahkan. Satu dan lainnya itu saling mengisi. Iman menyangkut aspek keyakinan dalam hati, yaitu kepercayaan atau keyakinan, sedangkan Islam artinya keselamatan, kesentosaan, patuh, dan tunduk. Dan ihsan itu artinya selalu berbuat baik karena merasa diperhatikan oleh Allah. Nah, 3 hal tersebut itu merupakan trilogi ajaran Islam yang sudah saya sebutkan di materi sebelumnya. Nah, trilogi ajaran Islam ini menurut jumhur ulama, Islam adalah fikih atau syariat. Nah, iman itu adalah akidah atau tauhid, dan ihsan adalah tasawuf atau hakikat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Islam saja atau syariat saja itu belum tentu iman kepadanya. Jadi, trilogi ini tuh harus seimbang antara iman kita sebagai ihsan,
dan Islaman kita itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang itu belum dikatakan kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pembahasan terakhir pada makalah ini adalah munculnya aliran pemikiran Islam. Pada periode kepemimpinan Utsman bin Affan, integritas umat Islam itu mulai terganggu. Puncaknya pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, umat Islam itu menghadapi perpecahan. Nah, sejak perpecahan itu lahir banyak sekali aliran. Nah, kali ini saya akan menyebutkan ada 7 aliran. Yang pertama ada aliran Al-Khawarij, aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, aliran Mu'tazilah, aliran Asy'ariyah, dan aliran Salafi. Ada 6 aliran. Jadi setelah perpecahan umat itu pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, muncullah aliran-aliran tersebut. Ada 6 aliran yang sudah saya sebutkan tadi. Yang terakhir, masuklah kita kepada pembahasan materi makalah yang ke-6 atau makalah terakhir pada video kali ini yang berjudul Sumber dan Karakteristik Ajaran Islam. Nah, pembahasan pertama adalah sumber ajaran Islam primer dan sekunder. Sumber ajaran Islam primer itu adalah Al-Quran dan hadis. Nah, kalau sumber ajaran Islam yang sekunder itu ijtihad. Nah, secara bahasa, ijtihad itu merupakan pendapat atau pertimbangan. Selanjutnya, sifat dasar ajaran Islam. Sifat dasar ajaran Islam itu ada 6. Yang pertama, kesederhanaan, rasionalitas, dan praktis. Yang kedua ada kesatuan antara materi dan rohani. Yang ketiga ada cara hidup yang lengkap. Keempat, keseimbangan antara pribadi dan masyarakat. Kelima, universalitas dan humanisme. Dan yang keenam atau terakhir adalah pembaruan. Pembahasan yang ketiga adalah karakteristik Islam antar ajaran normatif dan historis. Pertama, normativitas atau normatif. Kata normatif itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu norm, yang berarti norma ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah baik maupun buruk yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Pendekatan normatif itu berasal dari sebuah keyakinan bahwa Islam tersebut agama wahyu yang kebenarannya adalah sesuai dengan teks wahyu tersebut. Sehingga kesimpulan yang diambil bukan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, tetapi berdasarkan keyakinan teologis yang sesuai dengan teks wahyu tersebut. Yang kedua adalah historitas. Kata histori atau sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, atau peristiwa penting yang benar-benar terjadi yang seluruhnya berkaitan dengan ajaran Islam. Jadi historitas itu peristiwanya sudah terjadi di masa-masa dulu. Pendekatan historitas itu berasumsi bahwa setiap agama itu selalu hadir dalam konteks yang melekat dengan waktu dan zaman. Karena jika tanpa konteks waktu dan zaman, maka agama itu akan menjadi absurd dan tak mempunyai makna apa-apa. Jadi kayak aneh gitu. Nah, pendekatan historis dalam kajian Islam itu merupakan sebuah keniscayaan untuk menghadapi arus progresivitas permasalahan manusia yang semakin hari semakin jauh dengan masa kenabian. Nah, yang selanjutnya adalah moralitas ibadah, pendidikan, ilmu, dan sosial dalam Islam. Yang pertama adalah moralitas ibadah dalam Islam. Ibadah adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang kedua adalah moralitas pendidikan dalam Islam. Pendidikan itu adalah hak bagi setiap orang, laki-laki ataupun perempuan, dan berlangsung sepanjang hayat. Dalam bidang pendidikan, Islam memiliki rumusan yang jelas dalam bidang tujuan, kurikulum, guru, metode, sarana, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah moralitas ilmu dalam Islam. Islam memiliki berbagai disiplin ilmu, yaitu ilmu keislaman yang meliputi ilmu Al-Quran, hadis, kalam, tasawuf, filsafat, hukum Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Nah, yang terakhir adalah moralitas sosial dalam Islam. Moralitas sosial dalam Islam itu adalah hal yang paling dominan
karena Islam diturunkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bagi manusia. Materi terakhir pada makalah yang terakhir ini adalah Islam dan wacana pembaharuan. Hal ini itu seringkali disebut sebagai tajdid atau modernisme. Dalam terminologi Barat itu ketika berbicara tentang tradisi khazanah intelektual Islam, atau dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pembaharuan. Nah, pembaharuan Islam itu bertujuan untuk menyesuaikan ajaran Islam dengan perkembangan modern yang disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembaharuan Islam juga dapat merujuk pada perubahan cara hidup individu sehingga mereka itu dapat lebih dekat dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Pembaharuan Islam mengandung arti mengembalikan sikap dan pandangan masyarakat agar sesuai dengan ajaran-ajaran Sunnah dan Al-Quran. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.